Saya Tony Hermawan, reporter Tribun Jatim, bertugas di wilayah Polrestabes Surabaya melaporkan pada Jumat 5 September ini Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Jules Abraham Abbas melakukan konferensi pers yang diadakan di Polrestabes Surabaya. Pihaknya melakukan konferensi pers terkait insiden yang terjadi di Surabaya selama tanggal 29 hingga 30 Agustus 2025. Pihaknya menyebut telah mengamankan sebanyak 315 orang dengan rincian 128 anak-anak dan 187 adalah dewasa. Dari itu semua, Polres maupun Polda Jawa Timur menetapkan 33 orang sebagai tersangka. 33 orang sebagai tersangka itu rinciannya adalah 27 tersangka adalah usia dewasa dan 6 adalah tersangka anak-anak. Yang anak-anak informasinya kini sudah dikembalikan kepada pihak keluarga dan akan dilakukan pemeriksaan dengan didampingi oleh Bapas. Kabid Humas Polda Jatim menuturkan bahwasanya terkait insiden yang terjadi di Surabaya selama tanggal 29 sampai 30 itu peran mereka beragam. Ada yang memang terprovokasi, ada yang melakukan vandalisme, membawa sajam, membawa bom molotov, menyerang aparat, hingga melakukan perusakan sebanyak 29 pos lantas yang ada di Surabaya, termasuk melakukan pembakaran di Gedung Gerahadi dan Polsek Tegalsari. Namun yang pembakaran di Gedung Gerahadi ini lebih ditekankan pada insiden kebakaran malam yang terjadi Sabtu sekitar pukul 9 di sebelah sisi barat. Sedangkan Polda Jawa Timur telah menetapkan 9 tersangka. Satu tersangka itu adalah inisial AEP, usianya sudah dewasa sekitar 20 tahun. AEP ini berasal dari Maluku yang berdomisili di wilayah Sidoarjo. Peran AEP ini adalah membuat 5 bom molotov, kemudian mengajak 4 anak di bawah umur dan mengajak sisa anak di bawah umurnya untuk melakukan eksekusi, melakukan pembakaran di Gedung Gerahadi. Sebelum melakukan pembakaran di Gedung Gerahadi, mereka melakukan berkumpul di lapangan Bumi Cabean Asri Sidoarjo. Mereka sepakat membuat bom molotov hingga akhirnya rencana mereka berhasil dilakukan pada tanggal 30 Agustus sekitar pukul 9. Barang-barang yang diamankan dari para tersangka itu diantaranya adalah 3 bir Singaraja, kemudian 3 handphone dan sejumlah sepeda motor. Dari aksi penjaraan, polisi juga melakukan penangkapan kepada aksi penjaraan yang dilakukan 2 tersangka MLM usia 19 tahun dan MR usia 17. Yang keduanya merupakan warga asal Surabaya. Polisi menekankan bahwa MLM dan MR ini melakukan penjaraan di Gedung Gerahadi sebelum terjadi kebakaran di sisi barat yang terjadi pada Sabtu malam. Kemudian soal penganiayaan, polisi juga menetapkan sebagai tersangka yaitu EKA, inisialnya 19 tahun, warga Kerembangan. Dia perannya yaitu mengendarai sepeda motor kemudian menabrak anggota yang sedang bertugas menjaga di pos kepolisian di wilayah Taman Bungkul. Kemudian TSK usia 19 tahun lainnya yaitu MT merupakan warga asal Sampang juga ditetapkan sebagai tersangka dalam aksi penjaraan yang dilakukan di Polsek Tegalsari, yang mana inisial MT usia 19 tahun warga asal Sampang ini mencuri atau menjara kursi lipat, kemudian kulkas maupun jam yang ada di Polsek Tegalsari. Kemudian Kabid Humas Polda Jawa Timur juga mengamankan 2 orang yang mana penangkapannya itu kemarin terjadi Kamis malam
kepolisian mencurigai 2 orang itu sebagai penggerak massa, yaitu massanya sekitar 70 orang. Namun kepolisian belum membuka identitasnya siapa, hanya menyebutkan latar belakang 2 orang itu, yaitu sebagai wira swasta. Diduga mereka adalah yang membuat atau mengajak massa untuk melakukan perusakan sejak tanggal 29 hingga sampai tanggal 30. Status hukum 2 orang itu belum diungkapkan secara lugas oleh pihak kepolisian. Pihaknya masih diinterogasi. Hanya saja polisi mempunyai bukti ya, sebelum melakukan penangkapan 2 orang ini membuat pamflet dan mengajak untuk melakukan aksi kerusuhan lewat media sosial. Jadi pihak kepolisian sendiri menilai pada aksi unjuk rasa yang dilakukan pada 29, yang maksud saya berlangsung pada 29 sampai 30, awalnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa dan itu berlangsung damai. Namun polisi menyimpulkan bahwa adanya kerusuhan itu dilakukan oleh bukan kelompok mahasiswa. Artinya polisi menyebut pelaku-pelaku yang melakukan perusakan itu bukan dari kalangan mahasiswa, tapi melainkan dari kelompok perusuh. Dan yang menjadi catatan saya bahwa dari rentetan kejadian yang terjadi selama 2 hari di kota Surabaya, yang belum terungkap adalah kebakaran gedung Gerahadi sisi timur, yang mana juga mengakibatkan sebanyak 20 sepeda motor terbakar, yang mana itu kejadiannya pada hari Jumat tanggal 29 Agustus, dan kemudian pembakaran Polsek Tegalsari. Sebab dari hasil konferensi pers yang diterangkan oleh kepolisian, pihak Polsek Tegalsari hanya masih mengungkap maksud saya pelaku dari pencurian atau penjarahan. Laporan yang bisa saya sampaikan dari Surabaya, pihak kepolisian sendiri saat ini masih berusaha mencari aktor intelektual, yang mana harapannya kepolisian dari penangkapan 2 orang yang disebutkan dari latar belakang wirausaha itu ditangkap semalam, Kamis malam maksud saya, bisa menunjukkan atau mendapat titik terang siapa aktor intelektualnya. Karena diketahui sendiri di media sosial sendiri banyak netizen yang mencurigai bahwa aksi ini memang dikotori oleh kelompok-kelompok perusuh, dan jadi tidak murni atau organik dari kelompok mahasiswa. Begitu. Mas sehari-hari sebagai ojol, iya, melakukan ikut aksi itu apa? Karena apa? Karena itu waktu itu kan lagi ramai tuh di sosial media yang driver itu sebenarnya ya nggak salah polisi juga sorenya, akhirnya sebagai bentuk solidaritas gitu atau bagaimana? iya. Karena itu mahasiswa itu menyampaikan aspirasi dulu. Setelah itu setelah agak lama itu chaos, dan itu saat itu saya merusak barier, dan itu tertangkap sama drone. Akhirnya setelah itu chaos, lama-lama chaos, kena gas air mata. Itu saya pulang dan besoknya kesini lagi saya yang di Polres itu melihat mahasiswa. Sebenarnya saya nggak ikut saya, tapi ingin melihat, nggak sengaja karena saya posisi lagi kerja juga driver ojol. Terus setelah itu pas saya kayak membela polisi juga, jadi ikut menenangkan orang-orang, dan juga sempat menangkap maling waktu itu. Cuman ikut menangkap maling waktu itu malah. Waktu itu depan Polres sempat. Setelah itu setelah saya tangkap itu saya dipinggirkan, itu tiba-tiba di tengah tuh udah chaos, udah rusuh. Akhirnya saya ikut polisi menenangkan para demo. Setelah itu saya kan lihat motor saya udah diambil sama polisi, masih kayak dimasukkan, diamankan. Nah itu saya samperin, saya ketangkap juga. Pas ditangkap
terus di drone ada barang bukti kalau saya itu digeradi ikut juga. Tapi kamu memang ikut melakukan kerusuhan? Iya, waktu digeradi saya ikut. Itu hari apa Mas? Bisa ditegaskan Jumat atau 29 Sabtu? Agustus awal waktu awal-awal itu. Iya. Awal itu. Apa kerusakan apa? Berarti hari Kerusakan apa, Mas? barier. Barier. Juga kayak kayak ayo gitu. Kamu menjarah barang nggak? Enggak ya. Enggak ngambil barang. Enggak sama sekali enggak. Namanya siapa, Mas? Oh enggak saya. Namanya siapa Mas? Saya Rivaldo. Rivaldo, asal Surabaya, warga Surabaya. Tentu kita harus mendalami ya proses-proses apakah memang ada yang menyediakan atau memang mereka khusus membuat sendiri ya. Pengakuan tentu kita tidak berdasarkan pengakuan. Kita harus mengungkap secara saintifik ya bagaimana proses sehingga mereka melakukan. Sehingga kita ketahui ada beberapa kelompok tadi malam juga kita tangkap. Ya, ternyata dari pengembangan ada 2 orang pelaku yang mengaku mengarahkan atau mengajak massa kurang lebih 70 orang ya untuk bersama-sama melakukan upaya-upaya pengerusakan, kerusuhan, pembakaran di gedung Gerahadi. Ini ada 70 orang. Bayangin kelompok-kelompok kecil ini bergerak entah itu dengan spontanitas ya. Namun dari hasil sementara kita ketahui kita sama ini sedang mendalami dari handphone yang bersangkutan ya yang ada yang sudah kita amankan. Dan ini saling upaya saling melengkapi karena ini terjadi di beberapa kota yang ada di Jawa Timur, tidak hanya di Surabaya. 70 itu tadi malam kita dapat 2 dari pengakuan 2 orang ini dia mengumpulkan sekitar 70. Kita nggak tahu jumlah pastinya, kita belum tahu, masih kita dalami apa benar hanya 70 atau lebih dari itu. Latar belakang 2 orang itu apa? Berkumpul di warung kopi ya yang ada di kota Surabaya. Jadi hati-hati juga, siapa tahu ya menjadi sasaran tempat kumpul massa. Ini tolong diinformasikan ke kita ya, tolong diinformasikan. Siapa tahu juga massa itu berusaha melakukan tindakan-tindakan anarkis di luar dari tindakan untuk unjuk rasa secara damai. Jadi ini memang murni sepertinya massa perusuh yang bergerak untuk mengacaukan situasi keamanan ya, Kamtipmas yang ada di kota Surabaya. Dan dua orang itu apa dan? Yang bisa mengumpulkan 70 orang? Orangnya itu wira swasta ya. Keduanya wira swasta. Dan pengakuannya Itu yang mensponsori 70 orang itu untuk melakukan aksi sampai membuat bom molotov atau tidak? Dalam arti dia membuat pamflet, menyebarkan, kemudian menyebarkan ujaran kebencian di media, jadi memprovokasi ya kegiatan-kegiatan supaya memprovokasi untuk melakukan tindakan melawan hukum ataupun melakukan tindakan anarkis. Artinya aksi kemarin benar-benar ada yang menggerakkan gitu ya Nan? Aksi kemarin ada massa perusuh. Nah, masa yang menggerakkan masa perusuh gitu Massa perusuh, jadi bukan massa yang melakukan demonstrasi secara murni. Jadi harus dibedakan, memang ada 2 kelompok sebenarnya. Massa yang memberikan aspirasi secara damai awalnya, tapi ada massa yang tiba-tiba datang ya berdasarkan alat bukti yang sudah kita temukan, video-video rekaman ya, termasuk juga di media sosial ya, datang bukan untuk penyampaian aspirasi tapi melakukan pelemparan dengan batu, membawa alat-alat, bahkan ada yang membawa sajam dan bahkan membawa bom molotov. Otak yang menggerakkan masa perusuh itu belum ketangkap ya Nan? Kita akan dalam. Tidak menutup kemungkinan tersangka ini bertambah. Dan utamanya kami akan terus melakukan upaya pengungkapan dari massa perusuh. Dan Artinya otaknya belum ketangkap ya Nan? AEP itu kan tadi disebutkan tanggal 29 melakukan AEP, tersangka AEP. Tersangka inisial AEP. Tersangka AEP itu kan EP, AEK, ya bergerak tanggal 29. Apakah dia juga yang bergerak tanggal 30? Yang pembakaran gedung Gerahadi sisi barat itu? Ada yang menurut pengakuan melakukan upaya-upaya di tanggal 30 saja. Nah, ini tentu kita harus dalami. Apakah benar dia hanya melakukan kegiatan ini di tanggal 30 atau dia ikut di tanggal 29. Seluruhnya tentu kita berusaha mengungkap secara profesional
termasuk kita ungkap melalui handphone yang bersangkutan karena ini menjadi sarana komunikasi. Kemudian mungkin ada akun-akun yang memprovokasi, itu juga kita lakukan pemeriksaan, siapa pemilik akun, siapa menyebarkan, siapa yang berusaha memprovokasi, masa perusuh, dan lain sebagainya. Dan untuk apa? Dan bisa Kalau didetailkan dua tersangka yang diamankan ini itu kan berarti belum tujuannya tertangkap, apa? apakah sudah Memprovokasi. diidentifikasi Gimana, berapa gimana? orang, Dan? Dua orang yang diamankan itu terus mengerahkan masa 70 orang itu tujuannya apa? Motivasinya apa? Jadi menurut pengakuan sementara yang bersangkutan ini ada lagi yang Masih ada di atasnya? Atau yang menyampaikan terkait kegiatan ini, ya. Dan itu masih kita dalami. Berapa Jadi yang dia tidak mengakui bahwa dia murni mengumpulkan 70, namun dia termasuk salah satu yang menyuruh dari temannya yang ditangkap juga untuk mencari tempat titik kumpul. status hukumnya gimana, Dan? Statusnya saat ini dalam proses. Tersangka atau bagaimana? Ya, saat ini sudah. Karena Tersangka atau saksi? Oke. Tersangka atau saksi, Dan? Bisa dipercaya? Karena baru tadi malam kita tangkap. Kena sorotan bro. Ini sudah diserahkan kepada keluarga. Ini dari mana? Dari Gubernur. Ini ditemukan di mana, Dan? Lukisan ini ditemukan di mana, Dan? Enggak. Sini. Saat ini kami akan menyampaikan terlebih dahulu terkait dengan penanganan perkara kebakaran gedung negara Gerhadi Surabaya. Untuk kebakaran gedung negara Gerhadi Surabaya yang kita ketahui juga di mana gedung negara Gerhadi Surabaya ini mengalami kerusakan, pembakaran, kemudian ada juga penjarahan. Jadi selain yang ditangani oleh Direktorat Reskrim Polda Jawa Timur, juga ditangani oleh Polrestabes Surabaya. Dalam hal ini yang akan saya sampaikan terkait dengan penanganan oleh Polda Jawa Timur. Sejauh ini Polda Jawa Timur telah mengamankan 9 pelaku dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Dengan demikian, 1 tersangka ditetap dan 8 ini pelaku anak berhadapan dengan hukum. Seluruh tersangka ke-9-nya merupakan pelaku pelemparan bom molotov arah gedung negara Gerhadi Surabaya, sehingga diduga mengakibatkan kebakaran. Adapun identitas dari para pelaku dan perannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tersangka berinisial AEB. Ini merupakan satu-satunya tersangka dewasa berusia 20 tahun. Warga dari luar Surabaya, berasal dari Maluku.
Sidoarjo, di mana AEP ini berperan dalam membuat bom molotov sebanyak 5 buah. Jadi ada 5 buah bom molotov yang dibuat oleh pelaku bersama 4 tersangka yang masih buron. AEP ini juga berdasarkan hasil pemeriksaan diduga sebagai eksekutor pelemparan bom molotov ke arah gedung negara Gerahadi. Sementara untuk mempermudah penyampaian informasi ke 8 tersangka ini, kami akan sampaikan inisial dari ABH 1 hingga 8. Yang pertama ABH 1. Ini laki-laki berusia sekitar 17 tahun. Perannya mengajak tersangka yang lain untuk melakukan demonstrasi, melakukan aksi vandalisme ke arah gedung Gerahadi. Tersangka juga menjadi salah satu bom molotov bahwa pada tanggal 29 Agustus 2025 sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, tersangka AEP bersama ABH 1, 2, dan 3 berkumpul di lapangan Bumi Kamerasi, Kecamatan Kandi, Kabupaten Sidoarjo. Kemudian komplotan atau kelompok tersangka ini sepakat untuk membuat bom molotov sebanyak 6 buah untuk digunakan dalam demonstrasi atau unjuk rasa di gedung Gerahadi. Sekitar pukul 21.00 WIB, tersangka AEP dan kelompoknya berhasil melakukan penembakan bom molotov dan batu ke arah gedung negara Gerahadi. Barang bukti yang berhasil diamankan dari para tersangka yaitu sejumlah pakaian yang digunakan dalam melakukan pembunuhan, 3 buah botol bir Singaraja, 1 buah kardus bir, 1 unit kendaraan roda 2, 3 buah handphone yang digunakan sebagai sarana komunikasi. Atas perbuatan para tersangka, maka kita dikenakan dengan pasal 187 KUHP, subsidi pasal 187 dan KUHP, pasal 177, ya, saya ulangi pasal 187 dan KUHP ini ancaman hukumannya kurang lebih maksimal 12 tahun dan maksimal 5 tahun. Dan ada 6 tersangka pelaku anak. Untuk pelaku anak atau anak berhadapan dengan hukum saat ini sudah diserahkan kepada keluarga dan akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Bapas. 33 tersangka yang saya sebutkan tadi adalah para pelaku yang melakukan tindak pidana di lokasi atau TKP gedung negara Gerahadi, Mapolsek Tegarsari, dan 29 pos lantas yang ada di kota Surabaya. Peranan para tersangka ini beragam, mulai dari melakukan provokasi massa, vandalisme, membawa bom molotov, membawa sajam, menyerang aparat, pengerusakan dan pembakaran gedung Gerahadi, Mapolsek Tegarsari, dan 29 pos lantas di kota Surabaya. Adapun barang bukti yang sudah didapatkan oleh para penyidik dari Polrestabes Surabaya
yaitu bom molotov, kemudian ada 3 bilah sajam, sejumlah unit HP, ya, handphone yang saat ini dalam penelitian oleh laboratorium forensik. Kemudian pakaian para pelaku dan sejumlah barang bukti lainnya sebagaimana yang kita lihat saat ini. Khusus untuk perkara yang ditangani oleh Polrestabes Surabaya, para tersangka dikenakan dengan 8 pasal ataupun undang-undang, yaitu pasal 406 KUHP, pasal 363 KUHP, pasal 212 KUHP, kemudian ada pasal 187 KUHP, pasal 170 KUHP. Kena sorotan bro. Ini di Jepang ini. Ini sudah diserahkan kepada keluarga. Ini dari mana? Dari Gubernur. Gubernur. Ini ditemukan di mana, Dan? Lukisan ini ditemukan di mana, Dan? Enggak. Sini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.